Hi all, welcome to Z Story. Kenalin aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Nah kali ini juga another beasiswa lagi, bakal banyak bahas beasiswa. Dan aku punya narasumber yang super kece banget pastinya juga yang bisa nyertain journey-nya dia selama mengikuti program-program ini. Dan kalau kalian mau tahu gimana keseruannya, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. And please welcome Kak Badri. Halo. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Cisya. Kamu apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Alhamdulillah. Oke, aku mau dong Kak Badri menceritakan dirinya mungkin secara singkat kali ya, biar teman-teman Ders tahu nih. Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Badri Mentashir, biasa dipanggil Badri atau Baba. Asal universitas di Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Hubungan Internasional. Aku angkatan 2020, jadi alhamdulillah 2024 lalu udah lulus fresh graduate. Dan waktu dapat beasiswa Global U-Grad, host university aku itu di University of South Dakota, Amerika Serikat. Segitu kali ya perkenalan singkatnya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke. Nah, Kak Badri berarti baru lulus nih teman-teman semuanya. Iya. Fresh graduate, dan mungkin aku bakal ngulik-ngulik kali ya. Teman-teman juga mungkin mau pada tahu aktivitas kebelakangan ini tuh apa aja nih setelah lulus. Aktivitas aku setelah lulus, alhamdulillah sebelum wisuda aku udah bisa masuk magang di perusahaan renewable energy, karena memang aku tertarik sama sustainability, isu-isu climate change gitu. Dan di sini kurang lebih udah 6 bulan atau 7 bulan ya dari sejak wisuda pokoknya aku di sini sebagai outreach and stakeholder intern. Keren ya, jadi sebelum wisuda sudah magang berarti ya? Iya. Oke. Nah, aku mau tanya juga, tadi kan sempat Kak Badri sendiri juga nge-spill bahwa ada beasiswa U-Grad ini kan. Boleh nggak sih Kak di-spill beasiswa U-Grad ini tuh apa sih? Ya, U-Grad atau Global Undergraduate Exchange Program itu beasiswa pertukaran nirgelar selama 1 semester ke Amerika Serikat. Dan kenapa ke Amerika Serikat? Karena memang pemberi dananya itu dari pemerintah US Department of State. Jadi memang di beasiswa ini kita gak kayak beasiswa lain, misal ISMA yang bisa milih negara gitu ya. Di sini semua penerima beasiswanya itu berangkatnya ke Amerika Serikat. Dan U-Grad ini dia udah ada dari 2005 dan dia itu terbuka bagi mahasiswa dari kurang lebih 60 negara. Jadi bukan cuma buat Indonesia aja nih. Ya, artinya ketika kita dapat beasiswa ini, nanti kita kumpul di Amerika Serikat itu bukan hanya dengan sesama orang Indo, tapi award di beasiswa lain dari negara lain juga gitu. Dan nanti bakal kumpul-kumpul juga sih di saat end of program workshop nanti. Oke, berarti emang beasiswa ini hanya untuk ke Amerika aja gitu ya? Pilih. Iya. Oke, berarti nggak bisa betul. Yang lainnya gitu ya? Only the one only Amerika gitu. Iya, cuma beda-beda universitas aja paling nanti. Oke, jadi disebarkan, cuma perbedaannya antara universitas gitu ya. Oke, nah Unsika itu tuh waktu itu kirim berapa banyak orang Kak untuk ke U-Grad ini? Wow, oke, that's a really good question. Jadi aku itu awardee pertama dan satu-satunya dari Unsika tahun 2023 lalu, karena bisa dibilang Global U-Grad ini memang sedikit underrated. Dia mungkin karena beasiswa dari luar ya, sosialisasinya itu gak masif kayak beasiswa lain yang sering ada webinar, sering ada sosialisasi ke sekolah gitu. Aku pun tahu beasiswa ini bukan dari dosen, bukan dari international office. Dan yang lucunya adalah ketika aku lolos pemberkasan kan minta tolong ke dosen sama ke international office buat mohon bantu mock interview kan. Justru dosen-dosenku pun ada yang nanya, ini beasiswa kemana, Badri, fully funded gak gitu. Jadi memang di universitasku beasiswanya masih belum banyak diketahui, dan 2023 lalu aku satu-satunya anak Unsika yang daftar dan alhamdulillah lolos jadi awardee pertama dari kampusku juga. Gitu. Wow, aku cuma bisa bilang wow karena kayak keren sekali ternyata ya Kak Badri ini.
salah satu Thank you. orang yang akhirnya bisa lolos ke beasiswa Yeah. global UGIRD tadi itu ya. Oke. Nah, aku mau nanya untuk persyaratan-persyaratannya tadi kan Kak Badri sendiri berarti tidak dibantu dosen, gak dibantu pihak kampus juga, mungkin pemberkasan doang gitu ya, tapi kan selebihnya Kak Badri Yeah. mandiri ya. Kira-kira ada nggak kesulitan pas pemberkasan itu? Pertama aku gak bisa bilang aku mandiri ya, karena dosen-dosenku sangat suportif sekali. Jadi memang meskipun awalnya mereka belum tahu Global UGRAD, tapi ketika aku bilang aku mau daftar beasiswa ini, mereka sangat-sangat support. Tantangannya adalah berkasnya itu bisa dibilang cukup banyak ya, bahkan tahapannya pun ada 3 tahap gitu. Untuk pemberkasan aja kita perlu 2 surat rekomendasi, dan itu menurutku yang paling menantang karena rekomendasinya ini agak beda sama beasiswa yang sebelumnya pernah aku daftar. Biasanya kan rekomendasi itu cuma sekadar surat dari dekan mahasiswa namanya ini, NPM-nya, terus mau ke universitas mana gitu. Sedangkan surat rekomendasi di UGRAD ini challenging karena kita harus benar-benar minta ke dosen ataupun ke orang yang mengenal kita secara personal. Karena ada formatnya gitu. Dalam konteks apa dosen tersebut kenal kita, terus menurut dosen tersebut kita keunggulannya bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan kita gak punya dosen yang deket secara personal ataupun tahu akademik kita bagaimana, menurutku itu bakal susah sekali. Apalagi ini kita perlu 2 surat rekomendasi dari 2 orang yang berbeda pula gitu. Tadi kan udah tantangannya, nah sekarang proses seleksinya nih Kak. Proses seleksi beasiswa ini tuh kayak wawancara juga kah? Atau mungkin kan banyak banget ya, maksudnya beasiswa pasti ada wawancaranya. Kalau tipikal yang beasiswa Global UGIRD ini tuh kayak gimana sih? Iya, tahapannya ada 3, pemberkasan, wawancara, dan sama ada TOEFL IBT. Kalau perihal wawancara, angkatanku itu karena masih transisi COVID ya, jadi kita wawancaranya secara online via Zoom meeting. Nanti interviewer atau panelisnya pun mereka di angkatanku tuh ada 4, 2 orang Indonesia sama 2 orang dari Amerika Serikat. Setauku dari US Embassy atau dari Fulbright ya kalau nggak salah itu. Nah tapi UGRAD menurutku memang cukup istimewa juga sih dari segi wawancara. Mereka benar-benar serius, terbukti dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun sekarang setelah udah normal dari COVID, mereka tuh wawancaranya secara offline. Jadi harus ke Jakarta. Iya, karena memang yang diundang untuk wawancara tuh dikit, dan mereka bakal biayain kita buat terbang ke Jakarta kayak hotelnya, terus tiket pesawatnya gitu. Itu sih yang menurut aku bikin UGRAD jadi wawancaranya itu bener-bener greget karena kebanyakan atau lazimnya memang secara offline langsung di Jakarta gitu. Cuma angkatanku dan angkatan di atasku tuh agak kurang beruntung mungkin ya, karena si wawancaranya secara online, tapi ya ambil sisi baiknya kita jadi bisa lebih well prepared gitu. Itu sih. Nah, untuk beasiswa ini sendiri tuh fully funded atau partial funded nih Kak? Ya, fully funded beasiswanya ya, tapi ada pengecualian sih. Iya, fully funded karena dia itu bahkan sebelum kita dinyatakan jadi awardee pun kita sudah dapat benefit, seperti misalkan saat kita mau wawancara. Kita pada saat wawancara itu kan belum tentu diterima ya, tapi semua orang yang diundang wawancara pun mereka dibayarin tiket pesawat, dibayarin hotel buat yang domisilinya jauh gitu. Pengecualiannya seperti ke orang Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten itu mereka gak dikasih tiket pesawat ya, karena kita bisanya pakai transportasi darat dan itu sistemnya reimburse gitu. Kita misalkan pesan travel pakai uang kita dulu, nanti diganti. Kalau yang di luar 3 provinsi tadi semuanya di cover termasuk hotel itu. Terus mencakup juga biaya-biaya kayak of course ya visa, terus UKT, housing atau asrama kita di AS nanti, terus uang tunjangan buku, ada uang buat jalan-jalan juga, terus ada uang buat TOEFL IBT-nya pun dibayarin. Jadi nanti kalau misalkan kita lolos wawancara, kita bakal didaftarin buat tes TOEFL IBT, dan itu kita gak perlu bayar karena mereka yang tanggung. Nah, pengecualiannya selain buat orang yang domisilinya Jabodetabek
Jabar dan Banten tadi juga ada pengecualian buat medical check up. Jadi medical check up nih tahapan setelah kita dinyatakan lolos jadi finalis dan insya Allah bakal berangkat ke AS gitu ya. Nah kita bakal diminta buat melengkapi vaksin, kurang lebih ada 3 vaksin lah ya. Dan itu semuanya uang sendiri gak di cover. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nonton nih aku doain semoga nanti ada yang jadi awardee Ugrad. Terus kalian masuk ke tahap medical check up juga. Coba reach out ke universitas, siapa tahu mereka bisa support dana karena alhamdulillah aku waktu itu pakai uangku sendiri dulu. Terus ketika aku bilang ke dosenku mereka mau bantu dan semuanya di reimburse gitu. Jadi ya berarti emang kita benefitnya banyak. Benefitnya banyak banget dan emang harus komunikasiin juga ke kampus ya Kak. Maksudnya kayak betul. Apapun progresnya ya at least kampus tuh tahu kita tuh bagaimananya gitu ya berarti. Iya. Oke, dari journey-nya nih Kak selama 1 semester berarti 6 bulan ya berarti ke Amerika Serikat. Ada nggak sih hal-hal konyol yang selama 6 bulan berarti tinggal atau menjalani beasiswa ini pasti kan ada aja tuh Kak hal-hal konyol atau kayak keinget terus sama Kak Badri sampai sekarang? Hal konyol, aku nggak tahu ini sedih atau konyol tapi karena kalau aku ingat-ingat sekarang sih aku ketawa, cuma pas kejadiannya sih aku nangis. Jadi ya South Dakota tuh kan bukan daerah yang istilahnya sentral atau kota banget ya gitu. Dia daerah Midwest. Jadi dari Indonesia ke South Dakota tuh harus 3 kali naik pesawat gitu. Bahkan di US-nya pun harus transit dulu baru ke South Dakota itu. It was a really long journey gitu. Panjang banget, lama gitu. Kurang lebih 2 hari lah perjalanan. Terus setelah aku sampai di South Dakota itu ternyata ada yang kurang mengenakan sih pengalamannya karena aku sampai ke South Dakota tuh malam dan ternyata layanan antar jemput dari kampus tuh kayaknya dia udah off gitu. Jadi pada saat sampai kampus ada miskomunikasi juga antara aku sama orang yang mau jemput. Ternyata dia nih gak bisa jemput gitu. Dan aku udah keburu bilang ke advisor aku di World Learning. Advisor di World Learning tuh kayak pembimbing di program kepedulian ini. Kalau aku gak butuh akomodasi kayak hotel karena bakal langsung dijemput gitu. Ternyata pas sampai bandara gak ada yang ngejemput. Jadi aku terdampar di bandara 12 jam tanpa hotel. Iya, dan I didn't tell anyone gitu. Aku gak cerita ke siapapun karena aku khawatir orang tuaku bakal worry kan ya. Meskipun orang tua sebenarnya nanya udah nyampe belum ya, aku bilang aja udah nyampe kok, udah dijemput, udah aman gitu ya. Padahal sebenarnya aku terdampar di bandara itu konyol banget sih karena masalah miskomunikasi ya gitu. Terus aku coba reach out ke advisor aku juga karena itu udah malam, mereka tuh udah pada off, baru dibales lagi tuh pagi-pagi sekitar hamin 4 jam lagi aku dijemput itu. Jadi pas advisor aku bilang kamu mau hotel gak? Aku bilang gak usah deh, bentar lagi juga dijemput gitu. Itu sih hal-hal konyol ya. Oke, last but not least Kak Badri, aku mau Kak Badri kasih mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang mau ikut Global Yogurt ini tadi atau beasiswa lainnya juga. Ada nggak sih pesan-pesan penting dari Kak Badri sendiri? Pesanku apa ya? Keep going. Karena aku setelah dapat beasiswa ini aku memang mendedikasikan diri buat ngebantu pendaftar beasiswa Global Yogurt ini. Aku ngerasain banget gimana jadi orang yang clueless, kayak gak tahu ini programnya gimana, persiapannya kayak gimana. Bahkan to be honest, ketika aku daftar beasiswa ini aku gak minta tolong buat review esaiku ke awardee beasiswanya karena aku bahkan nggak tahu yang dapat beasiswa ini tuh siapa aja sih gitu. Dan aku belum sempat riset mendalam cari tahu karena keterbatasan waktu, serba mepet gitu ya. Ya pesanku ke teman-teman yang daftar, keep going. Kalaupun kalian clueless, coba cari informasi sebanyak mungkin. Gitu. Aku sangat saranin reach out ke dosen, reach out ke awardee beasiswa, jangan sampai kayak aku yang gak minta feedback dari awardee beasiswa
Gobayu Grad sebelumnya gitu. Itu sangat penting banget sih supaya kita tahu kira-kira esai kita perlu ada perbaikan atau enggak gitu. Terus pemberkasan atau tahapan beasiswanya apa aja, karena bahkan aku nemu beberapa pendaftar beasiswa tahun-tahun ini dan tahun kemarin ya yang mereka ternyata belum tahu harus ngelakuin A, harus ngelakuin B, yang mana itu kalau gak kita lakuin akibatnya bisa fatal, berpengaruh ke kelolosan kita juga gitu. Jadi itu sih menurutku riset sangat penting, beasiswanya seperti apa, persyaratannya, dan kalaupun teman-teman ngerasa ragu, ngerasa gak yakin, kurang percaya diri, believe me, just keep going. Karena ketika kita mencoba, seenggaknya kita udah bakal masih punya kesempatan buat lolos meskipun masih 50-50 ya. 50-50 gagal ataupun berhasil gitu. Tapi kalau kita gak nyoba sama sekali itu udah 100% gagal atau gak dapet gitu. Jadi keep going aja. Ketika aku submit pendaftaranku, aku gak mikir aku bakal pergi sejauh itu ya sampai jadi awardee gitu. Apalagi latar belakang kampusku belum pernah ada yang dapat beasiswanya, tapi who knows, ternyata aku alhamdulillah dapet dan bisa berangkat ke Amerika Serikat lewat beasiswa ini. Jadi ya keep going gitu. And stay curious. Oke. Nah itu tadi teman-teman, dari awal sampai akhir pembahasan kita tentang beasiswa ini yang pastinya menurut aku menarik sekali, apalagi untuk melihat atau mendengar cerita Kak Badri sendiri yang bisa jadi salah satu mahasiswa yang akhirnya mendapatkan ya Kak dari kampus Unsika ini. Itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri juga kali Kak buat diri sendiri dan buat kampus bahkan ya. Nah itu dia tadi teman-teman, gimana menurut kalian semua? Pasti banyak banget insight-insight menarik dari beasiswa ini yang udah dijelasin tadi panjang kayak lebar sama Kak Badri ya pastinya. Dan kalau kalian mau tahu sosial medianya Kak Badri, nanti aku bakal tulis di sini karena Kak Badri sendiri sering sharing-sharing mengenai apapun itu di TikTok dan di Instagramnya pun juga seperti itu. And ya, kalau misalnya kalian suka videonya jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. And bye!